Ya, Anda masih menyaksikan segmen khusus Energy Corner dan masih bersama kami di studio CNBC Indonesia, Direktur Utama Pertamina Lubricants, Wery Prayogi. Pak Wery, kita lanjutkan kembali dialognya setelah seru begitu ya, mengamati bagaimana nantinya setelah electric vehicle banyak di pasaran, ini bagaimana sektor di pelumas sendiri. Nah, sebetulnya andai kita bicara terkait strategi, Pak Wery, adakah strategi yang diubah melihat tantangan yang sudah di depan mata begitu ya, banyak sekali saat ini kendaraan yang sudah beralih berbasis energi listrik. Silakan Pak Wery. Strateginya memang mau nggak mau pasti terpengaruh ya. Tapi tadi saya bilang nggak terlalu membuat kami ciut gitu kan. So must go on gitu. Nah, jadi kalau kita cerita strategi kami untuk mengantisipasi itu yang datangnya mungkin setelah 5 tahun ke depan ya. Kita cerita yang jangka menengah, jangka panjang dulu lah ya. Baik, silakan Pak Wery. Pastinya kita harus antisipatif terhadap perubahan teknologi. Karena ini kompleks sama perubahan teknologi. Karena ini adalah produk yang sangat mempengaruhi performa dari suatu mesin lah kita bilang gitu ya. Nah, sehingga perubahan teknologi harus didukung dan pasti akan mencari dukungan dari material-material yang terkait sama itu, utamanya adalah produk pelumas, dan kami komplain dengan bagaimana kami menciptakan produk-produk itu untuk supaya bisa sesuai dengan kebutuhan perubahan pasar, itu perubahan teknologi. Kemudian juga kami terus memperbaiki saluran distribusi kami, channel manajemen kami, bagaimana kami bisa mensupport kebutuhan dari si customer kami. Artinya kami kan punya distributor, punya outlet, punya handling agent apa segala yang bisa memenuhi kebutuhan para konsumen itu. Terus kemudian ya tentunya harus kami kerja dengan baik ya, dengan melakukan aktivitas kami, operasi kami secara excellent, sehingga reliabilitas dari fungsi operasi kami tetap terjaga. Kemudian juga kami mulai melangkah untuk mempersiapkan perusahaan kami tetap eksis, tetap survive dengan produk-produk baru dan juga produk-produk yang sedikit di luar itu, tapi masih realitas seperti saya bilang, specialty chemical, pembersih, terus penetralisir tumpahan minyak, mungkin pelarut yang bisa menggunakan cairan dan lain-lain. Nah, itu masih dalam pengembangan, tapi kami memang sudah dimintakan untuk itu. Kemudian juga terkait lingkungan, kami juga konsen ya terhadap green environment semuanya. Ada produk-produk kami usahakan, atau kemasan-kemasan kami usahakan mengoptimalkan untuk menciptakan energi yang bersih. Ya. Penggunaan aditif yang sesuai, penggunaan base oil yang cocok, kerjasama dengan konsumen kami. Terus kami juga mendekat ke konsumen kami seperti IOM, kami coba ini dengan komunikasi dengan mereka, seperti apa kebutuhan mereka, dan ya lebih dekat lah gitu kan. Kemudian juga tentunya ini bisnis tidak hanya kami menjual selesai, terutama ke sektor industri, karena mereka mendapatkan dampaknya, dan kadang mereka mendapatkan sedikit hambatan. Pelumas ini kan bisnisnya end to end, mulai dari mengaduk, membuat pelumas, cari bahan baku, mengaduk, memproduksi, kemudian mendistribusikan, menjual, dan ada after sale service. Nah, ini bentuk komitmen kami ke konsumen-konsumen kami. Dan alhamdulillah kami Pertamina, bagian dari Pertamina, dan jaringan kami tersebar dari mulai Sabang sampai Merauke, dan itu ya harusnya jadi kekuatan kami, dan harus kami optimalkan untuk bisa memberikan yang terbaik buat konsumen kami yang terbaik bangsa dan negara ini. Dan tadi itu produk kami adalah produk dalam negeri yang TKDN-nya, tapi juga kami tidak berdiam diri, kami juga harus main di pasar internasional, dan kami sedang merencanakan menyiapkan stepping stone-nya dengan baik, sehingga dengan penguasaan dalam negeri kita bisa berangkat ke pasar luar negeri yang saat ini memang fokus kita dalam jangka menengah adalah ke pasar
Asia Tenggara atau Indochina yang kita kenal. Kami punya kantor penjualan di Bangkok, dan kami juga mengembangkan pasar, saat ini pasar di Australia. Kami punya kantor penjualan di sana, tapi tidak ada kemungkinan ada juga di bagian dunia lain, seperti kami punya distributor di Afrika Selatan, di Bangladesh, di Nepal, dan lain-lain. Jadi kita ingin punya footprint juga lah yang bisa kita tunjukkan. Apakah ini juga ada hubungannya dengan yang mana baru saja Pertamina Lubrikan ini juga meresmikan dari Lubrikan Technology Center? Ini bagaimana kaitannya terkait inovasi teknologi yang Anda sampaikan tadi? Ya, betul sekali Mas Bram. LTC, Lubrikan Technology Center, memang ini sebagai salah satu syarat kalau kita bilang kita mau bermain di bisnis yang sangat comply sama berbagai teknologi, kita harus punya ini. Karena apa? Ya inilah adalah bentuk dari upaya kita untuk melakukan pengembangan baik yang kita dapat sebagai antisipasi ataupun yang kita terpaksa harus melakukan adjustment terhadap perubahan pasar yang memang sudah terjadi, ya kan? Artinya kita harus melayani pasar dan kita, nah tadi kompleks sama pasar, ini bisnis terkait sama barang chemical sangat-sangat butuh kreativitas. Anda menambahkan sedikit aja sesuatu dalam produk Anda bisa menghasilkan hal yang besar. Pada saat Anda harus melakukan suatu efisiensi dengan menggunakan sedikit barang yang Anda bisa melakukan efisiensi yang besar. Ujungnya adalah semua keekonomian. It's business. Nah, ini jadi bagian yang penting untuk riset kami, uji coba, trial, baik produk dan juga aplikasinya pada mesin kendaraan itu. Dan kami baru punya ini memang di Pelumpang, namanya LTC, Lubrikan Technology Center. Dan kami berharap kami punya itu dan kami bisa comply sama standar-standar yang ada di dunia ini. Dan artinya kami memang komit dengan menyediakan pelumas berstandar dunia, berkelas dunia, yang ini merupakan produk asli Indonesia. Oke, bangga ya, bangga buatan Indonesia, Pak Wery. Sebetulnya andai kita kaitkan secara fungsi begitu dengan adanya LTC ini, sebagai gambarannya akan seperti apa nanti fungsinya, Pak Wery? Di sana itu ada 3 fungsi yang akan beroperasi di sana. Yang pertama adalah pusat riset, namanya product development, jadi pusat riset pengembangan produk itu sendiri. Tadi yang banyak saya bilang bagaimana produk itu dikembangkan, coba dilakukan improvisasi di situ, terus diteliti dampaknya, hasilnya apa, dan secara keekonomian dikoordinasikan dengan fungsi terkait. Yang kedua adalah kami juga mempunyai laboratorium atau equipment untuk mengecek pelumas yang sudah digunakan di konsumen, namanya oil clinic gitu kan. Ini sebagian bagian servis dari kami, dan mungkin sebagai bagian dari pembelajaran kami kan, kok ada konsumen seperti ini, produknya, mesinnya ada masalah apa ini, dan ini bagian daripada tugas kami untuk improve produk tersebut. Related kan. Yang ketiga ada namanya ILMA. Di sini isinya adalah sebenarnya kayak semacam training center, tapi yang itu merupakan servis kami kepada konsumen dan juga kepada internal Pertamina Lubrikan. Artinya perkembangan teknologi seperti apa yang terjadi sekarang, atau mungkin customer kami butuh satu guidance tentang produk yang mereka gunakan yang merupakan ini kami, dan ya bagaimana mereka menghandle produk itu supaya bisa mendapatkan hasil yang paling optimal. Semua dikelola, manusianya di ILMA itu. Jadi orangnya dikelola, produknya di develop, pasarnya diamati, di review, sehingga ini menjadi suatu pusat penelitian yang terkait dengan perubahan teknologi yang ada di pasar, yang kita harus adopt, dan kita harus akomodir pertumbuhan pasar itu menjadi kekuatan bisnis kita. Seperti itu kira-kira. Oke, jadi kesatuan yang komprehensif begitu ya di sana di LTC. Nah, sebetulnya bicara terkait inovasi dan juga teknologi, tentu kaitannya erat sekali dengan SDM. Bicara terkait SDM, ekspertis seperti apa yang Pertamina sediakan untuk LTC, Pak Wery?
Betul sekali, dan itu memang menjadi buat saya bagian terpenting dari otak saya gitu kan. Karena apa? Sesuatu apapun kita bikin, kalau apa namanya, barangnya jadi canggih, alat-alatnya mutakhir, apa segala semua. Tapi kalau manusianya nggak capable, semua nggak akan terjadi. Ya bahasanya man behind the gun-nya gimana gitu kan. Nah, memang di sana dibutuhkan orang-orang yang sangat menguasai bisnis atau spesifikasi produk, sehingga mereka bisa berimprovisasi. Tadi saya bilang, dengan menambahkan sedikit apa namanya, bahan kimia aja, itu bisa menghasilkan properti atau mungkin performa yang sangat signifikan. Dengan mengurangi sedikit aja, bisa mengurangi cost yang mungkin bisa membantu kita dalam bersaing dengan kompetitor kita. Nah, itu memang orang-orang itu harus memiliki basic penguasaan product knowledge umumnya di bidang kimia. Dan emang kita pada saat rekrutmen ya, kita butuh orang-orang punya basic seperti itu, mempunyai kemauan untuk berinovasi, dan punya kemampuan untuk berkreativitas, berimprovisasi dengan ini yang ada. Nah, saat ini di sana itu memang sudah bekerja sekitar 120 orang totalnya, ada technical spesialisnya, dan juga apa namanya, lab analisnya itu juga. Itu orang-orang saya bilang speknya nggak gampang gitu. Ambil dari luar yang udah jadi, nggak ada, nggak banyak gitu. Kita market leader kan, kalaupun ada ya dari pesaing kita, tapi kadang-kadang pesaing kita pun nggak akan melepas orang-orang terbaiknya kan. Kalaupun ada ya paling orang-orang yang ini ya, artinya apa ya, kita harus menciptakan sendiri, harus mendidik sendiri orang-orang seperti ini yang bisa membantu kita di hilirnya bertarung dengan kompetitor, membantu kita menjalani tugas kita sebagai bagian dari Pertamina yang mendukung kegiatan perekonomian. Nah, ini bukan hal yang gampang, tapi sekali lagi kita harus lakukan ini, kita harus comply terhadap perkembangan teknologi dengan orang-orang ini yang memang harus kita ciptakan, dan nggak gampang, ini tantangan. Oke. Tantangan juga yang pasti sudah disiapkan dan sudah diresmikan begitu ya oleh Pertamina kemarin. Nah, sebetulnya Anda bicara terkait inovasi, lalu juga tadi Anda meresmikan dari LTC sendiri, capex yang digunakan ini berapa besar? Dan kiranya fasilitas di dalamnya ada apa saja di LTC, Pak Wery? Ya, kalau dibilang besar atau kecil relatif ya, sekitar lebih kurang 180 miliar lah. Tapi buat orang yang ngitungnya efisiensi besar juga. Tapi buat orang yang melihat ini sebagai suatu investasi daripada cita-cita, visi dari atau misi dari sebuah perusahaan lubrikan yang ingin tumbuh dan berkembang, rasanya ini bukan hal yang mahal gitu kan. Nah, di sana ada laboratorium, tadi saya bilang laboratorium pengembangan produk yang melakukan tes pengembangan produk sendiri, dan bench test itu juga aplikasinya pada mesin, motor, ada alat di sana. Jadi selain kutak-katik alat laboratorium juga ada ada fasilitas untuk menguji di ini. Terus kemudian juga gimana kita menganalisis aplikasi di lapangan pada industri nyata. Tadi saya bilang oil clinic, produk yang sudah dipakai, digunakan sekian ribu jam, dianalisis ininya ya, buat konsumen juga membantu, buat kita juga sebagai bahan untuk kita develop, kita diskusikan gitu kan. Setelah 5.000 jam apa yang terjadi dengan produk ini gitu. Bagaimana ininya, eksekusinya. Oh, Pak, ini masih bagus bisa pakai sampai 6.000, nanti kita cek lagi. Itu kan efisiensi buat ini kan, buat customer kita gitu. Nah, wah Pak, jangan Pak, ini udah Bapak harus ganti. Itu kan manfaat buat si konsumen kita kan. Mestinya dengan membantu seperti itu, konsumen pun merasa terbantu kan. Coba hitung berapa sih cost yang bisa dihemat atau berapa cost yang bisa dihindari dengan kita melakukan hal seperti itu. Dan itu bentuk bantu kita pada konsumen. Dan kami juga tadi mempunyai sarana untuk membantu customer kita bagaimana menghandle pelumas dengan baik sehingga mendapatkan hasil optimal, dan juga mengajarkan kepada internal kita produk-produk yang mungkin mereka belum sempat belajar, dikasih ini perkembangan teknologi seperti apa, bagaimana menanganinya,
and so on, dan itu memang menjadi seharusnya kapabilitas standar daripada tim kami, baik tim produksi, tim distribusi, tim sales marketing, juga tim fungsi pendukung kami. Oke, baik. Nah, masih bicara terkait manfaat, Pak Wery. Sebetulnya dengan adanya LTC ini, manfaat dan juga added value-nya bagi Pertamina dan juga pelanggan seperti apa kaitannya? Apakah tadi juga Anda katakan begitu ya, nilai keekonomian, yang mana juga bisa Anda manage begitu ya? Dan kalau misalnya untuk pelanggan, apakah nanti juga dengan kualitas yang terbaik bisa mendapatkan harga pelumas yang murah? Ini bagaimana kaitannya, Pak Wery? Jadi gini, kalau untuk konsumen tentunya kita ini ya dengan keberadaan LTC ini sebagai bentuk perwujudan dari komitmen kita untuk membantu customer kita, dan juga sebagai upaya pengembangan kapabilitas dari insan PT Pertamina Lubricants sendiri, dan Pertamina Lubricants sebagai perusahaan yang komit terhadap konsumen yang dilayani, dan kemudian juga di sini tempat melahirkan inovasi-inovasi yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan konsumen, dan kami bisa memproduksi pelumas sesuai dengan kebutuhan konsumen. Mungkin satu hal yang terkait dengan apa mindset yang ada di pasar, bahwa semakin ke sini mereka semakin membutuhkan produk-produk yang berkualitas, tapi juga mereka membutuhkan cost ekonomi yang ideal untuk membiayai pelumasan mereka terhadap aktivitas mesinnya. Nah, di sini tantangannya, bagaimana kita memproduksi pelumas yang berkualitas, tapi memberikan keuntungan ekonomi buat mereka. Artinya apa? Akan terjadi pemilihan produk-produk yang bisa membuat mereka membeli dengan harga murah mungkin. Tapi kalaupun tidak memberikan harga murah, tapi mereka bisa menggunakan pelumas itu dengan jangka yang lebih panjang, yang ujungnya semua adalah cost of lubrication yang ideal buat customer kita. Tujuannya seperti itu. Tadi saya bilang masalah after sales service, masalah harga produk, masalah ketersediaan produk, masalah kualitas produk yang sesuai, masalah masa pakai yang panjang, ujungnya adalah cost of lubrication. Intinya adalah itu yang kami kejar, dan itu yang membantu kami untuk mewujudkan eksistensi kami sebagai produsen utama di dalam negeri, dan kami juga bisa dipercaya di pasar luar negeri. Insya Allah kami akan kembangkan di masa yang akan datang. Pantas saja Anda katakan tadi menjadi market leader begitu di tanah air untuk produk Anda. Terima kasih Pak Wery Prayogi selaku Direktur Utama Pertamina Lubricants telah main-main ke studio kami di studio CNBC Indonesia. Sukses dan sehat selalu pastinya untuk Anda. Terima kasih Mas Bram, sama-sama. Ya, demikian dialog dalam segmen khusus Energy Corner. Kita kembali ke Squawk Box CNBC Indonesia.